Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Petani, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Adrianus Sulistyo, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang dengan NIM 0403-1626 dari Prodi Penyuluh Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia adalah suatu negara yang memiliki sektor pertanian yang cukup tinggi. Pertanian menjadi sumber penghasilan terbesar di negara Republik Indonesia. Maka dari itu, negara Republik Indonesia dijuluki sebagai negara agraris. Pengertian negara agraris yaitu negara yang lebih mengedepankan sektor pertanian daripada sektor-sektor lainnya. Untuk meningkatkan sistem pertanian di negara kita, maka dibutuhkan suatu cara ataupun suatu metode untuk meningkatkan ataupun memajukan sistem pertanian di negara kita, yaitu dengan suatu sistem yang namanya penyuluhan. Penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik pada suatu individu ataupun suatu kelompok yang bertujuan untuk memberikan informasi, memberikan pengetahuan, serta berbagi kemampuan dan pengalaman kepada suatu individu ataupun suatu kelompok dalam sistem masyarakat yang bertujuan untuk memajukan sistem pertanian dan mensejahterakan kehidupan bermasyarakat. Dalam sistem penyuluhan, harus ada seseorang ataupun sekelompok orang yang berperan penting dalam penyuluhan. Maka dari itu, dalam proses penyuluhan, terdapat seorang penyuluh. Penyuluh bukan suatu individu ataupun suatu kelompok yang bertujuan untuk menyampaikan penyuluhan kepada masyarakat dan sekelompok orang untuk meningkatkan sistem ataupun sektor pertanian dan juga sektor peternakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih jelas mengenai penyuluhan, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang penyuluh yang berasal dari Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, bagaimana kelanjutannya? Simak video berikut. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Adrianus Sulistyo, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, semester 1 dari Prodi Penyuluh Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas untuk mata kuliah dasar-dasar penyuluhan untuk mewawancarai pegawai PPL di daerah masing-masing. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai di daerah Kabupaten Nagekeo. Jadi untuk pertanyaan yang akan saya wawancarai pada kesempatan kali ini mengenai yang pertama, berapa lama Ibu bekerja sebagai pegawai PPL di Kabupaten Nagekeo? Langsung menjawab atau? Siap, langsung jawab. Baik, terima kasih. Siap. Kalau untuk lama waktunya bekerja, kita di Nagekeo ini ada 2 penyuluh ya. Kita yang bekerjanya di NGO, ada yang di pemerintah. Dan saya bekerja di ini NGO ya, kita yang swasta. Dan kalau untuk lama waktu kerjanya saya baru masuk 6 bulan lebih. Oh begitu, siap, terima kasih. Kalau untuk NGO itu artinya apa, Ibu? Kita pihak swasta ya, non-government. Jadi di sini kita bekerja sama, membangun mitra dengan pemerintah. Jadi kami pihak NGO itu tuh bertanggung jawab di pihak-pihak teknis ya. Oh. Untuk penyuluh ini bersama dengan teman-teman penyuluh pertanian
yang pemerintah atau BPP itu. Jadi kita bekerja sama untuk di lapangan kita saling melengkapi. Oh yes, siap Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, tugas pokok dan fungsi selama menjalankan penyuluhan itu kira-kira apa saja? Tugas pokoknya ya kalau ini nih saya menjelaskan di bidangnya kami ya. Siap. Kalau untuk bidangnya kami mendampingi di pertanian konservasi. Terus ada pemberdayaan perempuan melalui ini usaha simpan pinjam. Oh siap. Kalau untuk fungsinya itu fungsi penyuluhan di daerah. Ya kalau untuk fungsinya kita lebih di sini lebih ke pemberdayaan Oh, para petani. oh iya Bu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelaksanaan penyuluhan di lapangan yang terjadi sekarang Bu? Kalau pelaksanaannya kita pendekatan ke kelompok-kelompok tani. Oh pendekatan. Kita melakukan pendekatan ya, pendekatan kelompok tani. Terus kelompok-kelompok yang sudah masuk dalam data pendampingan itu untuk desa-desa yang sudah masuk dalam dampingan, yang sudah ada SK untuk damping, ya kita masuk ke desa-desa. Terus data kelompok taninya ada beberapa yang kita mau damping, ya kita melakukan pendekatan di kelompok-kelompok tani itu. Oh iya Bu. Untuk respon dari petani sendiri terhadap pendekatan yang dilakukan oleh Ibu itu seperti apa Bu? Kalau untuk responnya dari 13 desa dampingan pihaknya kita ini memperoleh respon yang positif dengan terbukti bahwa kegiatan-kegiatan pertanian atau macam apa ya, program-program pertanian yang kita jalankan di kelompok-kelompok itu berjalan dengan baik. Contohnya seperti pertanian konservasi, terus ada usaha-usaha horti, pokoknya selama ini berjalan baik. Oh siap Bu. Ada juga agroforestry juga. Oh, siap Bu. Untuk selanjutnya itu materi apa saja yang pernah diberikan oleh Ibu kepada para petani hingga pada saat ini? Kalau materinya kita lebih ke prakteknya. Oh iya. Kira-kira apa saja Bu untuk praktiknya? Kalau prakteknya kita sesuai dengan programnya kita yang turun ke lapangan. Misalkan kalau agroforestry mungkin kita di persiapan lahan atau demport yang petani yang terpilih untuk mewakili. Misalkan ada depnya atau kebunnya yang kita pakai buat demplot. Itu kalau di agro. Kalau misalkan di ini pertanian konservasi mungkin kita memberi materi mungkin di sisi teknisnya, misalkan persiapan olah lubangnya, terus persiapan pupuk, bahan-bahan apa saja yang akan kita persiapan, terus pengolahan pupuknya bagaimana nanti kita ini jelaskan ke masyarakat petani dan kita dampingi mereka pengolahan sampai di pengaplikasiannya. Oh ya, siap Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu metode apa yang dilakukan untuk kayak membantu petani itu kayak menerima apa yang diberikan itu? Metode Ya. kita paling bikin metode pendekatan ya. Oh, berarti cuman tidak ada metode pendekatan sistem pendekatan ya. Terus petani, bagaimana kita berada dengan petani di desa-desa, beradaptasi dengan lingkungan, dampingan di desa masing-masing. Siap. Pertanyaan selanjutnya ini kan dalam ini
perkuliahan yang diajarkan ini dosen itu ada disebutkan terdapat beberapa filosofi penyuluhan. Itu ada filosofi pentingnya individu, kemudian filosofi membantu diri sendiri, kemudian filosofi mendidik, filosofi demokrasi, bekerja sama, dan kontinuitas. Kira-kira dalam penyuluhan Ibu selama ini itu kira-kira apa saja filosofi atau falsafah yang terjadi atau yang Ibu terapkan? Minta maaf, bisa diulangi. Itu tadi ada filosofi pentingnya individu, kemudian filosofi membantu diri sendiri, kemudian filosofi mendidik, filosofi demokrasi, bekerja sama, dan kontinuitas atau berkelanjutan. Kalau untuk filosofinya ini, kita di sini bergerak sampai beberapa. Pertama, kita mendidik individu para petani itu untuk mandiri. Itu di sisi individunya. Kalau membantu diri sendiri di sini, otomatis di perekonomiannya. Bagaimana ketika kita mendampingi para petani itu, ke depannya ada perubahan atau tidak. Misalkan di sisi ekonomi, di sisi pemahamannya. Terus kalau untuk mendidik, pasti kita melakukan pendampingan. Hal-hal yang kan ada hal-hal yang mereka tidak pahami, ya di situ kita melakukan pemberian materi atau diskusi dalam kelompok atau pertemuan bulanan dalam kelompok. Kalau untuk kerjasamanya otomatis melalui kelompok taninya. Itu para kelompok tani pasti. Untuk sisi kerjasamanya pasti ada dalam ini. Namanya kelompok tani pasti ada kekompakan ya. Oh, iya. Kalau untuk kontinuitasnya, kita berpikir bahwa kita mendampingi petani ini bukan terus-menerus ya. Yep. Jadi misalkan dalam target waktu berapa tahun mereka sudah bisa untuk hidup mandiri, mereka sudah bisa melakukan, misalkan mereka sudah bisa buat pestisida sendiri, sudah bisa buat pupuk sendiri, jadi tanpa ada dampingan petani itu mereka sudah mandiri begitu. Itu tuh tujuan kita. Siap Bu, terima kasih. Untuk selanjutnya ini kan dalam materi juga ini terdapat konsep penyuluhan. Ini terdapat kayak proses penyebarluasan informasi, proses penerangan, kemudian proses perubahan perilaku, proses belajar, proses perubahan sosial, rekayasa sosial, pemasaran hasil, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi pembangunan. Pertanyaan saya, apakah dalam konsep penyuluhan ini, apakah sebagian besar itu sudah terlaksana di daerah penyuluhan yang Ibu berikan? Kalau untuk hampir semua konsep itu sudah terlaksana. Oh iya Bu, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya itu tentang kira-kira apa alat bantu ataupun media yang biasa digunakan dalam proses penyuluhan yang Ibu lakukan? Selama ini media yang kita gunakan masih berupa brosur ya, bagian brosur, terus atau media apa misalkan? Ini media penyebaran informasi atau media apa? Iya Ibu, ini untuk media penyebaran informasi. Kalau untuk medianya ada, sama pasti kita bimbingan teknis melalui, sekarang kan sudah ada Inovastek ya untuk Nagih Kira punya ini. Petani yang terpilih untuk ikut pelatihan itu sudah ada pelatihan bimbingan teknologi itu tuh. Terus yang kedua, misalkan kalau ada informasi benih atau hal-hal yang berkaitan dengan dampingan yang kita melakukan. Oh siap. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk untuk waktunya. Saya mohon maaf, mungkin ada dalam wawancara saya
itu terdapat kesalahan kata maupun perilaku saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih juga Ibu. Demikian hasil wawancara saya dengan seorang penjuru pertanian di wilayah Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita semua, dan kiranya sistem pertanian di wilayah Indonesia bisa memiliki kemajuan dan perubahan yang lebih baik untuk kedepannya, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia serta masyarakat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.